Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-285. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan setelah mendapat pengakuan dan warisan berharga dari Kaisar Hutan Belantara Kuno serta klan Bayangan Langit, Ye Yunfei menguasai teknik penyembunyian bayangan dan memasuki kawasan pertambangan kuno dingin utara untuk mencari kristal suci. Di sana ia diam-diam menjarah kristal dari tambang keluarga Gan, lalu menemukan jurang berisi kristal hukum dan monyet yin terbang yang tersegel. Saat mengambil pedang hitam misterius, segel para monster pecah dan memicu pembantaian besar. Setelah melarikan diri, Ye Yunfei berhasil memurnikan pedang itu menjadi pedang dunia bawah, menguasai teknik penyegelan kuno yang tersembunyi di dalamnya, lalu melanjutkan pencarian kristal suci sambil wilayah pertambangan dilanda kepanikan akibat serangan monyet yin terbang yang bangkit kembali. Kelima tetua keluarga Zhao bergerak dengan kecepatan luar biasa. Begitu firasat buruk muncul di hati mereka, 5 sosok tua itu melesat melintasi area pertambangan seperti kilatan cahaya dan tiba di depan ruang penyimpanan harta karun dalam waktu yang nyaris tak dapat dihitung. Tetua yang berada di paling depan langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Indera spiritualnya menangkap adanya fluktuasi aneh yang berasal dari dalam ruang harta karun. Ruangan yang seharusnya tenang dan tertutup rapat itu seolah sedang menyembunyikan keberadaan seseorang yang bergerak di dalamnya. Perasaan cemas segera memenuhi dadanya. Tanpa membuang waktu, ia mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Energi spiritual yang kuat menghantam pintu ruang penyimpanan hingga terbuka lebar. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat masuk ke dalam. 4 tetua lainnya mengikuti dari belakang dengan ekspresi tegang. Pada saat yang sama, di dalam ruang harta karun yang luas itu, Ye Yunfei baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Seluruh kristal yang tersimpan di sana telah dipindahkan. Hu Miao dan Huang Xiang juga sudah ia masukkan kembali ke dalam menara ilusi. Ia bersiap meninggalkan tempat itu ketika kelima tetua keluarga Zhao akhirnya tiba. Seketika itu juga, 5 tekanan energi yang sangat mengerikan turun bersamaan. Kekuatan mereka memenuhi seluruh ruang penyimpanan harta karun. Udara menjadi berat. Ruang di dalam ruangan itu seolah dipadatkan menjadi sebuah lempengan besi yang tidak dapat ditembus. Kelima tetua tersebut bukanlah kultivator biasa. Mereka adalah para ahli terkuat yang bertanggung jawab menjaga area pertambangan keluarga Zhao. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kekuatan mereka digabungkan, bahkan ruang itu sendiri tampak tidak mampu menahannya. Merasakan tekanan tersebut, Ye Yunfei tidak ragu sedikit pun. Ia segera menjalankan teknik penyembunyian bayangan. Tubuhnya menyatu dengan bayangan dan menghilang dari pandangan. Ketika 5 tetua itu memasuki ruang penyimpanan, yang mereka lihat hanyalah ruangan luas yang kosong melompong. Untuk sesaat, mereka membeku. Lalu wajah mereka berubah drastis. Mata mereka membelalak. Pembuluh darah di pelipis mereka menegang. Semua kristal telah lenyap. Tidak ada satupun yang tersisa. Kristal-kristal yang selama ini dikumpulkan dari seluruh area pertambangan keluarga Zhao telah menghilang tanpa bekas. Di antara harta tersebut terdapat sejumlah besar kristal hukum yang sangat berharga. Bahkan ada banyak kristal langka yang nilainya tidak dapat diukur dengan uang biasa. Kini semuanya hilang. Amarah dan kepedihan langsung memenuhi hati mereka. Bagi keluarga Zhao, kerugian ini sangat besar. Mereka merasa seakan hati mereka sedang ditusuk berkali-kali. Aura kemarahan meledak dari tubuh kelima tetua. Tatapan mereka menyapu setiap sudut ruang penyimpanan. Mereka tidak percaya bahwa seseorang mampu mengosongkan seluruh tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Di tengah kemarahan tersebut, salah satu tetua tiba-tiba menyadari sesuatu. Tatapannya berhenti pada satu bagian ruang yang tampak sedikit berbeda. Di sana terdapat gelombang energi yang sangat samar. Jika bukan karena pengalamannya yang luar biasa, mungkin ia tidak akan menyadarinya. Ia langsung mengarahkan seluruh perhatiannya ke lokasi itu. 4 tetua lainnya segera mengikuti arah pandangannya. Sesaat kemudian, 5 gelombang energi kuat menyerbu ke titik tempat Ye Yunfei bersembunyi. Di dalam bayangan, mata Ye Yunfei menyipit. Ia tahu bahwa penyamarannya telah ditemukan. Namun alih-alih panik, ia justru merasa tertarik.
Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji kekuatan baru yang baru saja ia kuasai. Dengan tenang, ia menggenggam pedang yin dunia bawah. Energi yin yang dingin dan suram mulai mengalir dari dalam pedang. Pada saat berikutnya, pedang itu terhunus. Sebuah tebasan melintas. Dalam sekejap, ribuan rune hitam muncul dari bilah pedang. Rune-rune itu menyebar seperti ombak hitam yang menelan seluruh ruang penyimpanan harta karun. Aura penyegelan yang misterius memenuhi setiap sudut ruangan. Teknik penjara 9 langit dan 10 bumi mulai menunjukkan kekuatannya. Sebelumnya, ruang penyimpanan itu telah disegel oleh energi gabungan 5 tetua keluarga Zhao. Namun sekarang, energi penyegelan mereka langsung dihancurkan dan ditelan oleh kekuatan yang jauh lebih aneh. Seluruh ruang berada di bawah kendali rune-rune hitam tersebut. Kelima tetua keluarga Zhao langsung merasakan perubahan yang mengerikan. Tubuh mereka terasa berat. Gerakan mereka melambat. Energi spiritual mereka menjadi tidak stabil. Seolah-olah ada gunung tak terlihat yang menekan mereka dari segala arah. Mereka hampir tidak mampu bergerak. Ekspresi mereka berubah menjadi pucat. Pada saat itulah salah satu tetua mencium aura yang sangat familiar. Aura itu membuat bulu kuduknya berdiri. Aura yang dipancarkan oleh teknik dan pedang tersebut sangat mirip dengan aura para monyet hantu yang selama ini meneror wilayah pertambangan. Pikiran mengerikan segera muncul dalam benaknya. Ia mulai menduga bahwa pencuri kristal mungkin adalah salah satu dari monyet-monyet mengerikan itu. Kecurigaan tersebut membuat suasana menjadi semakin tegang. Mereka mulai waspada terhadap kemungkinan bahwa monster-monster itu masih bersembunyi di dalam ruangan. Namun ketika perhatian mereka teralihkan oleh dugaan tersebut, Ye Yunfei sudah mengambil kesempatan yang sangat berharga. Ia menyelinap ke dalam ruang angkasa dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang menyadari kepergiannya. Sementara itu, sekitar 10 mil dari area pertambangan keluarga Zhao, kabut tebal menyelimuti sebuah wilayah yang sunyi. Di balik kabut itu, 8 sosok hitam bergerak cepat. Mereka adalah 8 monyet yin terbang. Makhluk-makhluk mengerikan yang baru saja bebas dari segel kuno. Mereka bergerak seperti bayangan. Tubuh mereka muncul dan menghilang di antara lapisan ruang. Tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. Matanya yang dingin menatap ke arah area pertambangan keluarga Zhao. Di sana, ia merasakan sesuatu yang sangat dikenalnya. Sebuah aura kuno yang berasal dari artefak suci milik klan mereka. Aura pedang yin dunia bawah. Kedua matanya langsung memancarkan cahaya ganas. Tanpa ragu sedikit pun, ia menembus ruang dan melesat ke arah area pertambangan. 7 monyet yin terbang lainnya segera mengikuti. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di langit area pertambangan keluarga Zhao. Saat itu, 5 tetua keluarga Zhao baru saja keluar dari ruang harta karun dengan wajah muram. Mereka masih tenggelam dalam amarah akibat kehilangan seluruh kristal yang tersimpan. Tepat ketika mereka sedang memikirkan cara melaporkan bencana tersebut kepada keluarga utama, suara melengking yang menyeramkan tiba-tiba menggema di udara. Suara itu menyebar ke seluruh area pertambangan. Aura jahat yang luar biasa kuat turun dari langit. Seluruh wilayah langsung diselimuti tekanan mengerikan. Udara menjadi dingin. Tanah bergetar. Banyak kultivator yang lebih lemah langsung roboh ke tanah karena tidak mampu menahan tekanan tersebut. Ketika mendongak ke atas, semua orang melihat 8 sosok hitam yang menggantung di udara seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kelima tetua keluarga Zhao langsung mengenali mereka. Wajah mereka berubah pucat. Mereka tahu betapa mengerikannya para monyet yin terbang itu. Sementara itu, ke-8 monster tersebut juga telah menemukan arah aura pedang yin dunia bawah. Mereka langsung bergegas menuju ruang harta karun. Melihat tindakan itu, kelima tetua keluarga Zhao menjadi murka. Sebagai penjaga wilayah pertambangan, mereka tidak mungkin membiarkan monster-monster itu bertindak sesuka hati. Mereka segera melepaskan seluruh kekuatan mereka. 5 aura besar meledak ke langit. Pertempuran pun pecah. Gelombang energi yang dahsyat menyapu area pertambangan. Langit dan bumi bergetar. Di kejauhan, Ye Yunfei yang telah melarikan diri muncul dari kedalaman ruang angkasa. Ia memandang ke arah pertempuran tersebut. Tatapannya tertuju pada 8 monyet yin terbang. Ia mulai menyadari sesuatu.
Monster-monster itu kemungkinan besar datang karena keberadaan pedang Yin dunia bawah. Selain itu, kekuatan mereka juga tampak jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka jelas sedang pulih sedikit demi sedikit. Di area pertambangan, pertempuran menjadi semakin brutal. 5 tetua keluarga Zhao perlahan mulai terdesak. Mereka dipaksa mundur berulang kali oleh serangan 8 monyet Yin terbang. Melihat situasi itu, para anggota keluarga Zhao akhirnya turun tangan. Dipimpin beberapa pria parubaya yang kuat, ratusan kultivator keluarga Zhao menyerbu ke medan perang. Namun tindakan tersebut justru berubah menjadi bencana. Salah satu monyet Yin terbang bergerak. Tubuhnya menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul tepat di tengah kerumunan keluarga Zhao. Aura ketakutan menyelimuti seluruh area. Banyak anggota keluarga Zhao langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka hanya bisa berdiri kaku dalam ketakutan. Monyet itu mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, puluhan anggota keluarga Zhao tewas secara tragis. Pemandangan mengerikan itu membuat seluruh pasukan keluarga Zhao dilanda kepanikan. Salah satu pria parubaya yang memimpin pasukan langsung maju menyerang dengan 2 tombak perak di tangannya. Namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Monyet Yin terbang itu bergerak secepat kilat. Dalam satu gerakan sederhana, serangan pria tersebut dihentikan, lalu tubuhnya dihancurkan tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Melihat pembantaian itu, salah satu tetua keluarga Zhao segera memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mundur. Namun semuanya sudah terlambat. 3 monyet Yin terbang bergerak bersama. Mereka menyerang tetua tersebut secara bersamaan. Tetua itu bahkan hampir tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, tubuhnya tercabik dan nyawanya berakhir di medan perang. Kematian salah satu tetua membuat moral keluarga Zhao runtuh sepenuhnya. Para tetua yang tersisa dipenuhi ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertahan. Mereka berbalik dan melarikan diri. Para anggota keluarga Zhao lainnya juga tercerai-berai sambil menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, salah satu monyet Yin terbang masuk ke ruang harta karun. Namun setelah memeriksa seluruh ruangan, ia tidak menemukan pedang Yin dunia bawah. Pedang itu sudah lama berada di tangan Ye Yunfei. Monyet tersebut keluar kembali. Lalu tiba-tiba ia berhenti. Tatapannya yang tajam menembus kejauhan. Ia menemukan sesuatu. Jauh di sana, Ye Yunfei sedang mengamati pertempuran. Mata monster itu langsung terpaku pada dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi titik hitam dan melesat ke arah Ye Yunfei. Melihat hal itu, Ye Yunfei sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa monster tersebut kemungkinan telah menemukan keberadaannya. Aura jahat yang mengerikan semakin mendekat. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera memanggil ulat sutra naga bertanduk emas. Begitu makhluk itu muncul, Ye Yunfei langsung memasuki menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara tersebut menembus ruang angkasa dan menghilang ke kedalaman dimensi. Dalam sekejap, jejak mereka lenyap. Saat bersembunyi di dalam menara hantu, Ye Yunfei semakin yakin bahwa pedang Yin dunia bawah memiliki arti yang sangat penting bagi klan monyet Yin terbang. Karena itulah mereka terus mengejar jejak pedang tersebut. Namun ia sama sekali tidak berniat mengembalikannya. Pedang itu kini telah menjadi miliknya. Pada saat itulah, sebuah getaran tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya. Ye Yunfei mengeluarkan selembar geokomunikasi. Ketika membaca isinya, matanya langsung berbinar. Pesan itu berasal dari Raja Iblis Burung Merah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Raja Iblis Burung Merah mengirimkan kabar dan memberitahukan lokasinya. Tanpa membuang waktu lagi, Ye Yunfei segera mengarahkan ulat sutra naga bertanduk emas menuju lokasi yang disebutkan. Sementara itu, jauh di belakang mereka, 8 monyet Yin terbang kehilangan jejak target mereka. Di bawah langit yang suram, mereka mengeluarkan suara-suara melengking yang dipenuhi kemarahan dan frustrasi. Gelombang suara aneh itu mengguncang udara dan menyebar ke segala arah. Sehari penuh telah berlalu sejak Ye Yunfei meninggalkan wilayah pertambangan keluarga Zhao yang porak-poranda akibat serangan monyet Yin terbang. Dengan bantuan ulat sutra naga bertanduk emas yang membawa menara hantu menembus ruang demi ruang, perjalanan yang panjang itu akhirnya membawanya ke tujuan yang selama ini ia cari.
Tempat itu adalah lokasi yang disebutkan oleh Raja Iblis Burung Merah. Begitu tiba, Ye Yunfei segera menyadari bahwa wilayah di hadapannya sama sekali berbeda dari daerah-daerah yang pernah ia lewati sebelumnya. Ia telah memasuki area inti kawasan pertambangan kuno Beihan. Angin dingin bertiup perlahan di atas daratan yang luas tanpa batas. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan tanah tandus berwarna suram. Tidak ada pepohonan. Tidak ada sungai. Tidak ada tanda-tanda kehidupan biasa. Segala sesuatu tampak sunyi. Kesunyian yang begitu dalam hingga terasa menyesakkan. Langit yang murah menggantung rendah di atas daratan itu, menciptakan suasana yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Ye Yunfei berdiri di atas pesawat terbang hijaunya sambil mengamati sekeliling. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas sebuah keanehan muncul di benaknya. Sepanjang perjalanan menuju area inti ini, ia hampir tidak menemukan tambang aktif. Berbeda dengan wilayah luar kawasan pertambangan kuno Beihan yang dipenuhi berbagai kekuatan besar yang sibuk menggali sumber daya mineral, tempat ini tampak kosong. Tidak terlihat aktivitas penambangan. Tidak terlihat para kultivator yang bekerja. Tidak terlihat tanda-tanda keberadaan pasukan penjaga tambang. Semua itu membuat area ini tampak seperti wilayah terlarang yang sengaja dihindari semua orang. Setelah merenung sesaat, Ye Yunfei segera memahami alasannya. Area inti selalu merupakan bagian paling berbahaya dari sebuah kawasan kuno. Semakin dekat seseorang ke pusatnya, semakin besar pula ancaman yang tersembunyi. Di tempat seperti ini, bahkan kekuatan-kekuatan besar dari hutan belantara timur pun tidak berani bertindak sembarangan. Keuntungan dari sumber daya mineral yang mungkin ditemukan di sini jelas tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa para ahli mereka. Karena itulah tidak ada satupun kekuatan besar yang berani mengirim pasukan penambang ke wilayah inti tersebut. Saat Ye Yunfei masih memikirkan hal itu, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Sebuah kawasan pegunungan yang sangat luas mulai terlihat di kejauhan. Pegunungan itu membentang tanpa ujung. Puncak demi puncak menjulang tinggi dari permukaan bumi seperti deretan naga raksasa yang sedang tidur. Jumlahnya begitu banyak hingga sulit dihitung. Dari kejauhan, seluruh kawasan pegunungan itu tampak seperti lautan batu yang tak berujung. Setelah mendekat, Ye Yunfei dapat melihat dengan lebih jelas. Seluruh gunung di tempat itu gundul. Tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh di sana. Batu-batu hitam bergerigi memenuhi setiap lereng gunung. Banyak bagian tampak seperti pernah terbakar oleh api yang mengerikan pada masa lampau. Permukaannya menghitam dan retak-retak. Aura kuno yang suram menyelimuti seluruh wilayah. Namun yang paling menarik perhatian Ye Yunfei bukanlah gunung-gunung itu, melainkan para ahli yang berkumpul di sana. Di berbagai puncak gunung terlihat banyak sosok kuat berdiri diam sambil mengamati sekeliling. Masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka berasal dari berbagai kekuatan besar di hutan belantara timur. Beberapa adalah tetua tertinggi. Beberapa adalah penguasa wilayah. Sebagian lainnya adalah kultivator tua yang telah lama mengasingkan diri dan jarang muncul di dunia luar. Kini mereka semua berkumpul di tempat yang sama. Jelas bahwa kemunculan kristal suci telah menarik perhatian seluruh hutan belantara timur. Ye Yunfei memejamkan mata sejenak. Kemudian ia perlahan menghubungkan kesadarannya dengan energi bumi. Sebagai seorang ahli geomansi tingkat tinggi, kemampuan ini merupakan salah satu keahliannya yang paling istimewa. Begitu koneksi itu terbentuk, ia langsung dapat merasakan berbagai aura yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Namun hasil yang ia dapatkan membuat alisnya sedikit berkerut. Di bawah daratan ini terkubur terlalu banyak hal. Banyak aura yang terasa kuno. Banyak yang terasa suram. Sebagian bahkan memancarkan perasaan bahaya yang membuatnya tidak nyaman. Ada sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di bawah wilayah ini. Dan jumlahnya tidak sedikit. Karena itulah Ye Yunfei sama sekali tidak berniat menjelajahi bawah tanah secara langsung. Sejak memasuki kawasan pertambangan kuno Beihan, ia memang jarang bergerak di bawah tanah. Tempat ini terkenal sebagai wilayah yang menyimpan banyak rahasia mengerikan. Banyak makhluk kuno. Banyak mayat kuat. Banyak benda terlarang. Semua terkubur di kedalaman bumi. Kesalahan kecil saja bisa berujung pada bencana besar. Dengan satu kibasan lengan, lebih dari 1000 naga bumi kecil keluar dari tubuh Ye Yunfei.
Makhluk-makhluk yang terbentuk dari energi bumi itu segera menyusup ke dalam tanah. Mereka bergerak ke segala arah seperti aliran air. Sebagian besar naga bumi berwarna hijau. Namun beberapa di antaranya berwarna biru. Naga bumi biru memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dibandingkan naga bumi biasa. Mereka segera menyebar dan mulai menjelajahi bawah tanah menggantikan Ye Yunfei. Tak lama kemudian, salah satu naga bumi mengirimkan informasi kembali. Ye Yunfei langsung merasakan aura yang sangat dikenalnya. Aura Raja Iblis Buru Merah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tanpa membuang waktu, ia segera menggunakan teknik pergerakannya dan melesat ke arah sumber aura tersebut. Beberapa saat kemudian, ia tiba di sebuah puncak gunung. Di sana berdiri Raja Iblis Buru Merah bersama beberapa iblis kuat lainnya. Mereka tampak sedang mengamati sesuatu di kejauhan. Kedatangan Ye Yunfei membuat Raja Iblis Buru Merah sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Ye Yunfei benar-benar datang ke area inti yang begitu berbahaya. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi Ye Yunfei masih terlalu rendah untuk berkeliaran di tempat seperti ini. Namun ia juga mengetahui bahwa pemuda ini tidak pernah bertindak tanpa alasan. Setelah saling menyapa, Raja Iblis Buru Merah langsung menanyakan tujuan kedatangan Ye Yunfei. Pemuda itu tidak menyembunyikan apapun. Ia dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya datang untuk mencari kristal ilahi. Jawaban tersebut membuat Raja Iblis Buru Merah agak terkejut. Meski begitu, ia tidak memperdebatkannya. Kristal ilahi adalah harta yang diimpikan setiap kultivator. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak godaan benda semacam itu. Raja Iblis Buru Merah kemudian menjelaskan situasi terbaru. Beberapa waktu lalu seseorang menemukan jejak kristal ilahi di wilayah ini. Namun orang tersebut gagal mengambilnya. Berita itu kemudian menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Akibatnya, para ahli terkuat dari berbagai kekuatan besar berbondong-bondong datang. Sampai sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil menemukan kembali keberadaan kristal ilahi tersebut. Dan sekalipun berhasil menemukannya, merebutnya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Terlalu banyak tokoh kuat berkumpul di tempat ini. Persaingan akan sangat brutal. Ye Yunfei mengangguk pelan. Ia memahami situasi itu dengan sangat baik. Kristal ilahi bukanlah benda mati biasa. Setelah mencapai tingkat tertentu, kristal tersebut akan melahirkan kesadaran sederhana. Ia dapat bergerak sendiri. Dapat menyembunyikan dirinya. Bahkan dapat memilih tempat perlindungannya. Karena itulah menemukan kristal ilahi bukanlah perkara mudah. Mendengar penjelasan Ye Yunfei, Raja Iblis Burung Merah kembali terkejut. Ia tidak menyangka pemuda ini mengetahui begitu banyak hal tentang kristal ilahi. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, sebuah sosok iblis kuat tiba-tiba terbang mendekat. Ia mendarat dengan tergesa-gesa. Dari ekspresinya terlihat jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah menyampaikan laporannya, perhatian semua orang langsung tertuju pada satu lokasi. Kabarnya, baru saja muncul fenomena aneh yang mungkin berhubungan dengan kristal ilahi. Tanpa membuang waktu, Raja Iblis Buru Merah segera bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah yang melesat ke langit. Ye Yunfei dan para iblis kuat lainnya segera mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Pemandangan yang muncul di depan mereka membuat banyak orang terdiam. Di hadapan mereka berdiri 9 rangkaian pegunungan merah tua yang saling terhubung. Dari kejauhan, 9 pegunungan itu tampak seperti 9 naga merah raksasa yang sedang berbaring di atas bumi. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah puncak gunung yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ke-9 pegunungan tersebut mengelilingi gunung pusat itu. Pemandangan itu menciptakan sebuah formasi alam yang sangat langka. Begitu melihatnya, mata Ye Yunfei langsung menyipit. Sebagai ahli geomansi, ia mengenali formasi tersebut dalam sekejap. Formasi 9 naga mengelilingi mutiara. Sebuah formasi yang sangat terkenal dalam ilmu geomansi. Namun setelah mengamati lebih saksama, ekspresinya berubah serius. Ke-9 naga itu berwarna merah tua. Tidak memiliki vegetasi. Dipenuhi aura kematian. Dalam geomansi, itu adalah pertanda yang sangat buruk. Formasi ini bukan formasi keberuntungan, melainkan formasi yang menyimpan bencana besar. Saat ini,
Banyak tokoh kuat sedang berkeliaran di sekitar 9 pegunungan tersebut. Sebagian besar berfokus pada puncak gunung di tengah. Karena siapapun dapat melihat bahwa gunung itulah pusat dari seluruh formasi. Tak lama kemudian, seorang iblis melaporkan bahwa sebelumnya cahaya ilahi yang sangat terang sempat muncul dari tempat itu dan menembus langit. Fenomena tersebut sangat mungkin berhubungan dengan kristal ilahi. Semua orang langsung menaruh perhatian pada gunung pusat. Tiba-tiba, salah satu ahli kuat bergerak. Ia mengulurkan telapak tangan raksasa yang terus membesar di udara lalu menghantam gunung itu dengan kekuatan luar biasa. Serangan tersebut cukup kuat untuk menghancurkan puluhan gunung biasa. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Gunung itu memancarkan cahaya merah menyilaukan. Energi yang sangat besar meledak keluar. Sosok kuat tersebut justru terpental mundur beberapa langkah. Pemandangan itu membuat banyak orang terkejut. Kemudian puluhan ahli lainnya memutuskan menyerang bersama. Langit dipenuhi energi yang mengerikan. Gelombang kekuatan yang dilepaskan para ahli itu bahkan membuat dunia seakan berguncang. Namun sekali lagi, gunung tersebut tetap berdiri tegak. Cahaya merah yang memancar dari dalamnya menangkis seluruh serangan. Tidak ada satupun kerusakan yang muncul. Semua orang mulai menyadari bahwa gunung itu bukan gunung biasa. Saat itulah seseorang menemukan sesuatu. Di salah satu sisi puncak gunung terdapat sebuah gua. Dari dalam gua tersebut keluar asap berwarna-warni. Cahaya ilahi yang menyilaukan juga memancar dari sana. Pemandangan itu segera menarik perhatian semua orang. Banyak ahli mulai menduga bahwa kristal ilahi mungkin tersembunyi di dalam gua tersebut. Setelah beberapa saat mengamati, salah satu ahli yang berani akhirnya bergerak. Ia terbang menuju gua. Sesampainya di pintu masuk, ia sempat ragu. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan kehati-hatiannya. Ia melangkah masuk. Melihat itu, para ahli lain segera mengikuti. Satu demi satu mereka bergerak menuju gua. Raja Iblis Buru Merah juga bersiap memasuki tempat tersebut. Namun tepat pada saat itu, suara Ye Yunfei terdengar. Setelah mengamati formasi geomansi di wilayah itu dengan sangat serius, ia menyadari sesuatu yang membuatnya khawatir. Puncak gunung di tengah adalah bagian paling berbahaya dari seluruh formasi 9 naga mengelilingi mutiara. Bahaya yang tersembunyi di sana jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Karena itulah Ye Yunfei segera menghentikan Raja Iblis Burung Merah. Menurut penilaiannya, memasuki puncak gunung itu secara langsung adalah tindakan yang sangat berisiko. Jika mereka ingin menyelidiki tempat tersebut, lebih baik mencari jalan masuk dari lokasi lain yang lebih aman. Begitu mendengar peringatan Ye Yunfei, Raja Iblis Buru Merah seakan baru tersadar akan satu hal penting yang hampir terlupakan olehnya. Selama ini, ia terlalu fokus pada kekuatan tempur, bahaya yang tersembunyi di area inti kawasan pertambangan kuno Beihan, serta kemungkinan munculnya kristal ilahi. Akibatnya, ia hampir melupakan bahwa pemuda yang berdiri di sampingnya bukan sekadar seorang kultivator berbakat, melainkan juga seorang ahli geomansi yang sangat luar biasa. Di dunia kultivasi, ahli geomansi sejati jauh lebih langka dibandingkan para ahli bela diri. Mereka mampu membaca bentuk gunung dan aliran sungai, memahami denyut bumi, serta menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik setiap bentang alam. Kemampuan seperti itu seringkali jauh lebih berharga dibandingkan kekuatan tempur murni. Karena itulah Raja Iblis Buru Merah segera menahan langkahnya dan kembali memandang Ye Yunfei. Tatapan matanya menjadi lebih serius. Ia mulai memperhatikan pemuda itu dengan sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, Ye Yunfei masih terus menatap 9 rangkaian pegunungan merah tua yang mengelilingi puncak gunung di tengah. Matanya tampak tenang. Namun pikirannya bergerak cepat. Segala sesuatu yang terlihat di hadapannya sedang dianalisis secara rinci. Bentuk gunung, posisi puncak, arah aliran energi bumi, penyebaran energi yin, hingga fluktuasi aura kuno yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Semua informasi itu disusun dan digabungkan menjadi gambaran yang utuh. Tak lama kemudian, ia akhirnya memperoleh kesimpulan. Formasi geomansi yang terbentuk di tempat ini memang merupakan formasi 9 naga melengkung di atas mutiara. Namun bukan jenis yang membawa keberuntungan. Sebaliknya, formasi ini adalah salah satu bentang alam paling berbahaya yang pernah ia lihat sejak memasuki kawasan pertambangan kuno Beihan.
9 naga merah tua yang tidak memiliki kehidupan sedikit pun mengelilingi sebuah inti yang misterius. Dalam ilmu geomansi, kondisi seperti itu merupakan pertanda kematian, penindasan, dan bahaya yang luar biasa besar. Terlebih lagi, puncak gunung di tengah merupakan pusat dari seluruh formasi. Tempat itu bagaikan mulut naga yang sedang tertutup rapat. Siapapun yang masuk dari sana sama saja dengan berjalan langsung menuju pusat jebakan. Sebaliknya, salah satu pegunungan di antara 9 naga tersebut menyimpan sebuah jalur khusus. Sebuah jalur yang dalam geomansi disebut sebagai gerbang kehidupan. Itulah satu-satunya lokasi yang relatif aman untuk memasuki area inti formasi. Setelah memperoleh kesimpulan tersebut, Ye Yunfei segera mengeluarkan sebuah benda kuno dari cincin penyimpanannya. Benda itu adalah kompas pengukur bumi. Begitu muncul, kompas tua tersebut langsung memancarkan aura kuno yang misterius. Permukaannya dipenuhi rune-rune kuning yang rumit. Rune-rune itu tampak seperti simbol kuno yang mengandung rahasia langit dan bumi. Ye Yunfei mengaktifkannya. Dalam sekejap, rune-rune kuning mulai mengalir seperti sungai cahaya. Suara dengungan halus memenuhi udara. Kemudian sebuah jarum emas terbang keluar dari tengah kompas. Jarum itu berputar dengan kecepatan tinggi. Berputar sekali. 2 kali. 10 kali. Puluhan kali. Hingga akhirnya perlahan melambat. Lalu berhenti. Ujung jarum emas menunjuk lurus ke salah satu pegunungan merah tua. Mata Ye Yunfei langsung berbinar. Kompas pengukur bumi telah mengonfirmasi hasil pengamatannya. Gerbang kehidupan memang berada di sana. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera bergerak. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang melesat menuju pegunungan tersebut. Raja Iblis Burung Merah segera mengikuti. Beberapa iblis kuat lainnya saling berpandangan. Mereka masih tampak ragu. Dalam pandangan mereka, lebih dari separuh ahli terkuat hutan belantara timur telah memilih memasuki area itu melalui puncak gunung di tengah. Namun sekarang mereka justru mengikuti seorang pemuda yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah. Hal itu membuat sebagian dari mereka merasa tidak yakin. Salah satu iblis bahkan diam-diam mengirim pesan suara kepada Raja Iblis Burung Merah. Ia mempertanyakan keputusan tersebut. Namun Raja Iblis Burung Merah tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia memilih mempercayai Ye Yunfei. Sejak mengenal pemuda itu, terlalu banyak hal luar biasa yang telah ia saksikan. Karena itulah ia tidak merasa perlu meragukan penilaian seorang ahli geomansi sejati. Melihat sikap Raja Iblis Burung Merah yang begitu yakin, para iblis kuat lainnya tidak memiliki pilihan selain mengikuti. Perjalanan menuju gerbang kehidupan berlangsung cukup cepat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pegunungan yang ditunjuk oleh kompas pengukur bumi. Ye Yunfei segera mulai mengamati lingkungan sekitar. Ia menggunakan berbagai metode geomansi untuk memeriksa aliran energi bumi. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di antara bebatuan hitam. Lokasinya sangat terpencil. Jika bukan karena bantuan geomansi, hampir mustahil menemukannya. Tanpa ragu, Ye Yunfei langsung memasuki gua tersebut. Raja Iblis Burung Merah dan para iblis kuat lainnya mengikuti dari belakang. Bagian dalam gua itu sangat gelap. Sebuah terowongan panjang membentang jauh ke bawah tanah. Udara menjadi semakin dingin seiring mereka bergerak maju. Dinding batu di sekitar mereka memancarkan aura lembab yang aneh. Seolah-olah tempat ini telah lama terisolasi dari dunia luar. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di ujung terowongan. Di sana mengalir sebuah sungai bawah tanah berwarna hitam pekat. Air sungai itu bergerak perlahan. Tidak menimbulkan suara. Namun justru kesunyian itulah yang terasa mengerikan. Permukaannya tampak seperti cermin hitam yang tidak memantulkan cahaya. Kabut tipis berwarna kelabu terus mengepul dari atas sungai. Aura yin yang sangat pekat memenuhi area tersebut. Raja Iblis Burung Merah langsung merasakan ketidaknyamanan. Bahkan para iblis kuat yang berada di belakangnya pun menunjukkan ekspresi waspada. Sungai ini jelas bukan sungai biasa. Ye Yunfei berdiri di tepi sungai sambil mengamatinya. Tak lama kemudian, ia mengenali asal-usul tempat itu. Sungai tersebut merupakan tiruan sungai STX. Tentu saja bukan sungai STX asli yang berada di dunia bawah.
Jika itu benar-benar sungai STX yang sesungguhnya, bahkan Raja Iblis Buru Merah pun tidak akan berani mendekat. Sungai ini hanyalah replika yang dibangun oleh para makhluk kuat zaman kuno. Mereka menggunakan hukum dunia bawah serta kondisi geomansi khusus untuk menciptakan aliran energi yin yang menyerupai sungai STX. Tujuannya bukan tanpa alasan. Menurut penilaian Ye Yunfei, sungai ini berfungsi untuk mengumpulkan energi yin bumi dalam jumlah besar. Semua energi itu kemudian dialirkan ke satu titik tertentu. Kemungkinan besar menuju sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sedang dijaga. Bisa berupa mayat kuno. Bisa juga makhluk yang masih hidup. Atau bahkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan yang paling mungkin, kristal ilahi yang sedang dicari semua orang juga berada di tempat yang sama. Semakin memikirkan hal itu, semakin besar rasa waspada dalam hati Raja Iblis Buru Merah. Jika benar ada makhluk yang mampu memiliki kristal ilahi, maka kekuatannya pasti sangat menakutkan. Pada saat itulah getaran hebat tiba-tiba muncul dari kedalaman bumi. Tanah bergetar. Batu-batu kecil berguncang. Gelombang energi yang dahsyat menyebar dari kejauhan. Ye Yunfei segera memahami apa yang sedang terjadi. Para ahli yang memasuki area melalui puncak gunung tengah pasti telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Pertempuran besar sedang berlangsung. Situasi itu membuat mereka harus bergerak lebih cepat. Tanpa menunggu lagi, Ye Yunfei melangkah menuju Sungai Yin. Tindakannya membuat Raja Iblis Buru Merah terkejut. Energi yin di sungai tersebut sangat kuat. Jika seseorang sembarangan menyentuhnya, tubuh fisik dan jiwanya bisa terkikis. Namun Ye Yunfei tampak sama sekali tidak khawatir. Ia mengeluarkan pedang yin dunia bawah. Begitu pedang itu muncul, suasana langsung berubah. Aura jahat dan kuno yang terpancar dari pedang membuat para iblis kuat tanpa sadar menahan napas. Bahkan Raja Iblis Buru Merah merasa sedikit tertekan. Ye Yunfei mengayunkan pedang itu. Dalam sekejap, sungai yin bergetar. Energi yin yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir menuju pedang yin dunia bawah. Pedang tersebut menyerap semuanya dengan rakus. Seperti jurang tanpa dasar. Semakin banyak energi yang masuk, semakin kuat aura pedang itu. Para iblis kuat menyaksikan pemandangan tersebut dengan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat artefak yang mampu melahap energi yin dalam jumlah sebesar itu. Berkat pedang yin dunia bawah, perjalanan menyeberangi sungai yin menjadi jauh lebih mudah. Mereka terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, beberapa roh jahat dan hantu mengerikan muncul dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu dipenuhi energi yin yang pekat. Namun tidak satu pun mampu menghentikan langkah Ye Yunfei. Pedang yin dunia bawah menjadi musuh alami mereka. Setiap kali pedang itu bergerak, para hantu langsung dimusnahkan dan energi mereka diserap habis. Perjalanan terus berlanjut. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat fluktuasi pertempuran yang terasa. Gelombang energi yang datang dari kejauhan membuat semua orang semakin waspada. Setelah sekitar setengah jam bergerak, mereka akhirnya tiba di ujung sungai Yin. Di depan mereka terbentang sebuah jurang raksasa. Jurang itu sangat dalam. Kabut hitam pekat menutupi seluruh bagian bawahnya. Energi yin dan aura jahat terus membubung dari kedalaman. Suasananya begitu menyeramkan hingga membuat banyak orang merinding. Namun yang paling mengejutkan adalah keberadaan para ahli hutan belantara timur di sekitar jurang tersebut. Mereka semua sudah berkumpul di sana. Banyak di antara mereka tampak dalam kondisi menyedihkan. Pakaian compang-camping. Tubuh penuh luka. Sebagian bahkan berlumuran darah. Jelas bahwa mereka baru saja melewati pertempuran yang sangat sengit. Melihat kondisi itu, Raja Iblis Buru Merah diam-diam merasa bersyukur. Jika mereka memilih memasuki area melalui puncak gunung tengah seperti para ahli lainnya, kemungkinan besar mereka juga akan mengalami kerugian besar. Saat itulah perhatian banyak tokoh kuat beralih kepada Ye Yunfei. Seorang tetua tua dari keluarga Zhao langsung mengenali wajahnya. Tatapannya menjadi dingin. Nama Su Fei segera menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun juga, pemuda ini adalah peringkat pertama dalam daftar anak ajaib. Ketenarannya sudah menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Di tengah tatapan para ahli, Ye Yunfei tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun.
Guru Zen Haotian dari kuil Tianlong bahkan memandangnya dengan kagum. Namun tidak semua orang memiliki sikap yang sama. Tetua tertinggi sekte penjinak hewan buas, Gao Ping, menatapnya dengan dingin. Tatapan itu dipenuhi penghinaan. Ia memandang Ye Yunfei sebagai anak muda yang terlalu sombong. Namun Ye Yunfei tidak mundur sedikit pun. Ia langsung membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Keberaniannya membuat banyak tokoh kuat terkejut. Tidak banyak generasi muda yang berani berbicara seperti itu di hadapan para penguasa hutan belantara timur. Kemarahan Gao Ping langsung meledak. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga merah menyala yang menerjang ke arah Ye Yunfei. Namun Raja Iblis Buru Merah segera berdiri di depan Ye Yunfei. Dengan satu gerakan sederhana, naga energi itu dihancurkan. Konflik antara kedua pihak hampir pecah. Untungnya, seorang tokoh berpengaruh lain segera turun tangan. Ia mengingatkan semua orang bahwa tujuan utama mereka adalah kristal ilahi. Jika mereka bertarung sekarang, kristal ilahi yang telah memiliki kesadaran bisa saja melarikan diri. Pendapat itu segera mendapat dukungan banyak orang. Akhirnya semua pihak menahan diri. Namun permusuhan terhadap Ye Yunfei jelas belum hilang. Tepat ketika suasana masih tegang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dasar jurang tiba-tiba muncul cahaya ilahi yang sangat terang. Cahaya itu menembus kabut hitam, menyinari seluruh area. Di dalam cahaya tersebut, samar-samar terlihat sebuah kristal bercahaya yang mengapung di kejauhan. Kristal itu memancarkan aura suci yang luar biasa. Untuk sesaat, seluruh jurang menjadi sunyi. Di dasar jurang yang diselimuti kabut hitam pekat, cahaya suci yang memancar dari kristal ilahi tampak begitu jelas dan nyata. Cahaya itu berkilauan seperti bintang yang jatuh ke dunia fana, memancarkan aura yang agung sekaligus misterius. Ketika pandangan Ye Yunfei tertuju pada kristal tersebut, jantungnya berdebar lebih cepat. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas dari kehidupan sebelumnya, ia tetap tidak mampu menyembunyikan kegembiraan yang muncul dari dalam hatinya. Kristal ilahi. Harta yang bahkan di dunia kultivasi tingkat tinggi pun tergolong sangat langka. Benda itu bukan sekadar sumber energi biasa. Menurut legenda, kristal ilahi merupakan kristal yang digunakan para dewa untuk berkultivasi. Di dalamnya terkandung energi yang nyaris tak terbatas, sekaligus jejak hukum ilahi yang melampaui pemahaman para kultivator biasa. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan memperoleh peluang besar untuk meningkatkan kekuatan dan memahami hukum langit yang lebih tinggi. Karena itulah, ketika kristal bercahaya itu akhirnya muncul di depan mata mereka, bukan hanya Ye Yunfei yang merasakan kegembiraan. Seluruh ahli terkemuka dari hutan belantara timur yang berkumpul di sekitar jurang juga merasakan hal yang sama. Mata mereka dipenuhi gairah. Tatapan mereka membara. Sebagian besar dari mereka telah menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai bahaya demi mencari benda legendaris ini. Kini setelah tujuan mereka akhirnya muncul di hadapan mata, tidak ada seorang pun yang mampu tetap tenang. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, suasana kembali berubah menjadi berat. Semua orang mulai menyadari kenyataan yang ada di depan mereka. Jurang tersebut sangat berbahaya. Kabut hitam yang bergulung dari kedalamannya membawa aura kematian yang begitu kuat hingga membuat kulit kepala terasa mati rasa. Gelombang energi Yin terus naik dari bawah. Aura jahat yang terkumpul selama bertahun-tahun memenuhi seluruh area. Bahkan para ahli terkuat yang berdiri di sana dapat merasakan ancaman yang tersembunyi di dalam kegelapan. Mendapatkan kristal ilahi jelas tidak akan semudah yang dibayangkan. Sementara para ahli lain sibuk memperhatikan kristal ilahi, Ye Yunfei diam-diam mengaktifkan tekniknya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kristal ilahi yang terlihat di dasar jurang itu tampaknya bukan satu-satunya. Berdasarkan pengalamannya, benda seperti kristal ilahi seringkali muncul berkelompok. Kemungkinan besar masih ada kristal lain yang tersembunyi lebih dalam. Karena itu, ia diam-diam menghentakkan kaki ke tanah. Puluhan naga bumi segera muncul tanpa suara. Makhluk-makhluk yang terbentuk dari energi bumi tersebut bergerak masuk ke dalam tanah dan menyusuri jalur menuju dasar jurang. Tidak ada seorang pun yang menyadari tindakan Ye Yunfei. Sementara naga-naga bumi mulai melakukan penyelidikan rahasia, Raja Iblis Buru Merah berdiri di samping Ye Yunfei dan memandang jurang dengan ekspresi serius. Sebagai seorang Raja Iblis terkenal,
Ia memiliki insting yang tajam terhadap bahaya. Namun dalam urusan geomansi dan medan khusus seperti ini, ia sadar bahwa dirinya jauh kalah dibandingkan Ye Yunfei. Karena itu, ia memilih meminta pendapat pemuda tersebut. Ye Yunfei menatap jurang beberapa saat sebelum memberikan penilaiannya. Dalam pandangannya, lokasi itu merupakan inti mutlak dari formasi 9 naga melengkung di atas mutiara. Seluruh energi jahat dari 9 pegunungan di sekitarnya terus mengalir dan berkumpul di sana. Setiap hari. Setiap saat. Tanpa pernah berhenti. Energi yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul selama bertahun-tahun di dasar jurang tersebut. Bahkan seekor binatang biasa yang dilemparkan ke sana kemungkinan akan berubah menjadi makhluk mengerikan setelah menyerap energi itu dalam waktu lama. Apalagi jika yang berada di sana adalah sesuatu yang memang sudah kuat sejak awal. Kesimpulan itu membuat Raja Iblis Burung Merah semakin waspada. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Ia tahu bahwa para ahli yang berkumpul di sini tidak mungkin menyerah begitu saja. Kristal ilahi terlalu berharga. Cepat atau lambat, seseorang pasti akan mengambil risiko. Dan ketika kekacauan terjadi, mungkin itulah kesempatan terbaik bagi mereka. Mendengar analisis Ye Yunfei yang tenang dan logis, Raja Iblis Burung Merah diam-diam menghela napas kagum. Semakin lama ia mengenal pemuda ini, semakin sulit baginya memperlakukan Ye Yunfei sebagai generasi muda biasa. Pengetahuan yang dimiliki Ye Yunfei terlalu luas. Cara berpikirnya terlalu matang. Bahkan banyak ahli tua yang hidup ratusan tahun belum tentu mampu melihat situasi sejelas dirinya. Sementara itu, kesabaran para ahli di sekitar jurang akhirnya mencapai batas. Godaan kristal ilahi terlalu besar. Seorang lelaki tua bertubuh kecil menjadi orang pertama yang tidak mampu menahan diri. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung meluncur menuju dasar jurang. Keberaniannya segera memicu reaksi berantai. Beberapa ahli lain mulai bergerak. Mereka meyakinkan diri bahwa begitu banyak tokoh kuat berkumpul di tempat itu. Jika benar ada bahaya, mereka pasti mampu mengatasinya bersama-sama. Satu demi satu sosok perkasa melompat turun. Dalam waktu singkat, puluhan ahli dari hutan belantara timur telah memasuki jurang. Aura mereka yang luar biasa kuat membuat seluruh jurang bergetar. Kabut hitam di bawah seakan terusik. Gumpalan energi yang tebal bergulung naik seperti naga hitam yang mengamuk. Pemandangan itu tampak mengerikan. Di saat yang sama, Raja Iblis Burung Merah mulai mempertimbangkan untuk ikut turun. Namun sebelum ia mengambil keputusan, ekspresi Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Melalui hubungan batinnya dengan naga-naga bumi yang telah dikirim sebelumnya, ia merasakan sesuatu yang sangat buruk. Puluhan naga bumi itu mendadak kehilangan kontak. Satu demi satu. Sangat cepat. Seolah-olah mereka dihancurkan oleh kekuatan yang tak mampu dilawan. Dalam beberapa saat saja, seluruh naga bumi meledak dan kembali menjadi energi bumi murni. Perubahan mendadak itu membuat hati Ye Yunfei menegang. Ia langsung menyadari bahwa sesuatu telah bergerak di dasar jurang. Dan sesuatu itu sangat berbahaya. Tanpa ragu, ia segera memperingatkan Raja Iblis Burung Merah agar tidak turun. Hampir bersamaan dengan peringatannya, sebuah jeritan mengerikan terdengar dari bawah. Suara itu begitu tajam dan penuh penderitaan hingga membuat seluruh area terdiam. Semua orang segera menoleh. Lalu mereka melihat pemandangan yang membuat ekspresi mereka berubah drastis. Lelaki tua kurus yang pertama kali turun ke jurang telah mati. Sebuah tangan besar yang mengerikan muncul dari kegelapan. Tangan itu merobek kepalanya. Kemudian seluruh tubuhnya dihancurkan hingga berubah menjadi kabut darah. Di belakangnya berdiri sosok menakutkan yang menyerupai iblis dari neraka. Aura pembunuhan yang dipancarkannya begitu pekat hingga membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Belum sempat para ahli bereaksi, beberapa sosok mengerikan lain muncul dari dalam kabut. Mereka bergerak sangat cepat. Tubuh mereka menyatu dengan kegelapan. Kemunculan mereka langsung memicu kekacauan. Seorang lelaki tua berjubah brokat menjadi target berikutnya. 4 atau 5 makhluk menyerangnya secara bersamaan. Mereka mencengkeram anggota tubuhnya dari berbagai arah, berniat mencabik-cabiknya hidup-hidup. Lelaki tua itu melawan mati-matian. Ia mengeluarkan segel ungu raksasa yang memancarkan cahaya terang. Artefak itu tumbuh semakin besar dan menghantam para penyerang.
Namun hasilnya jauh dari harapan. Makhluk-makhluk tersebut bekerja sama dengan sangat baik. Mereka menghancurkan segel itu hanya dalam sekejap. Kemudian salah satu dari mereka menembus dada lelaki tua berjubah brokat dan menghancurkan jantungnya. Kematian datang begitu cepat hingga membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Kini seluruh perhatian para ahli tertuju pada makhluk-makhluk tersebut. Setelah mengamati lebih saksama, seorang lelaki tua akhirnya mengenali identitas mereka. Dan pengakuan itu membuat suasana semakin mencekam. Makhluk-makhluk tersebut ternyata adalah ras alien kuno. Sebuah ras yang selama ini diyakini telah punah sejak zaman purba. Pernyataan itu langsung memicu gelombang keterkejutan. Banyak orang sulit mempercayainya. Menurut catatan sejarah, ras alien kuno telah menghilang sejak lama. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sebagian dari mereka ternyata masih bertahan hidup di bawah tanah kawasan pertambangan kuno Beihan. Para ahli mulai mengamati mereka dengan lebih teliti. Penampilan makhluk-makhluk itu memang sangat aneh. Sebagian memiliki kepala manusia dengan tubuh ular. Sebagian lagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ada pula yang memiliki sayap hitam besar. Meski bentuk mereka berbeda-beda, aura yang mereka pancarkan sangat mirip. Jelas bahwa mereka berasal dari ras yang sama. Ye Yunfei diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar tentang ras ini dalam kehidupan sebelumnya. Mereka memang terkenal sangat kuat. Tak heran jika beberapa ahli hutan belantara timur terbunuh hanya dalam waktu singkat. Namun kemunculan ras alien kuno tidak membuat para ahli mundur. Sebaliknya, keberadaan kristal ilahi justru membuat mereka semakin nekat. Keserakahan mulai mengalahkan rasa takut. Satu demi satu tokoh berpengaruh memutuskan untuk bertarung. Bagi mereka, selama kristal ilahi masih berada di sana, segala risiko layak diambil. Pertempuran besar pun pecah. Puluhan ahli hutan belantara timur menyerang secara bersamaan. Gelombang energi yang dahsyat mengguncang seluruh jurang. Langit dan bumi seolah bergetar. Pada awalnya, jumlah yang lebih banyak memberi keuntungan bagi para ahli manusia. Salah satu ras alien kuno berhasil dipukul mundur. Tubuhnya bahkan mengalami kerusakan cukup parah. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Karena sesaat kemudian, lebih dari selusin ras alien kuno lainnya muncul dari kedalaman jurang. Mereka keluar dari kabut hitam seperti hantu yang bangkit dari dunia bawah. Pemandangan itu membuat wajah banyak orang berubah pucat. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi ras alien kuno yang tersembunyi di bawah sana. Jika jumlah mereka terlalu besar, situasi bisa berubah menjadi bencana. Tepat ketika pertempuran mulai memanas, suara lain tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Jeritan melengking yang khas menggema melintasi langit. Suara itu langsung dikenali oleh Ye Yunfei. Mata Ye Yunfei sedikit menyipit. Ia memahami apa yang sedang terjadi. Kerain terbang akhirnya tiba. Kemungkinan besar mereka merasakan aura pedang yin dunia bawah yang sebelumnya ia gunakan. Bagi kerain terbang, pedang tersebut jelas memiliki arti yang sangat penting. Karena itulah mereka terus memburunya tanpa menyerah. Kini, dengan kemunculan ras alien kuno, para ahli hutan belantara timur, kristal ilahi, dan kerain terbang di lokasi yang sama, situasi menjadi semakin rumit. Namun alih-alih merasa khawatir, Ye Yunfei justru menatap medan pertempuran dengan tenang. Ye Yunfei memandang Raja Iblis Buru Merah dengan ekspresi serius. Setelah mengamati situasi di sekitar jurang dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, ia merasa perlu mengambil tindakan lain secara diam-diam. Karena itu, sebelum pergi, ia terlebih dahulu menyampaikan peringatannya kepada Raja Iblis Buru Merah. Menurut penilaiannya, area di bawah jurang itu jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Ras alien kuno yang saat ini muncul kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari makhluk yang bersembunyi di sana. Sangat mungkin masih ada ras alien yang lebih tua, lebih kuat, atau bahkan makhluk-makhluk mengerikan lain yang belum menunjukkan diri. Oleh sebab itu, ia berharap Raja Iblis Buru Merah tidak bertindak gegabah. Jika keadaan tidak menguntungkan, lebih baik mundur daripada mempertaruhkan nyawa secara sia-sia. Raja Iblis Burung Merah cukup terkejut mendengar bahwa Ye Yunfei hendak pergi pada saat yang begitu penting. Di tengah kemunculan kristal ilahi dan kekacauan yang sedang berlangsung, keputusan itu terasa tidak biasa. Namun Ye Yunfei tidak memberikan penjelasan panjang.
Ia hanya menunjukkan bahwa dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Sesaat kemudian, sosoknya berubah menjadi bayangan samar dan menghilang dari tempat itu. Meskipun tanpa pergi tanpa alasan yang jelas, Ye Yunfei sebenarnya telah membuat keputusan setelah berpikir matang. Ia tahu bahwa kedelapan kerayin terbang kemungkinan besar datang karena dirinya. Lebih tepatnya, mereka datang karena pedang Yin dunia bawah yang berada di tangannya. Pedang itu memiliki hubungan yang sangat khusus dengan kerayin terbang. Sejak pertama kali bertemu mereka, Ye Yunfei sudah menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut memiliki ketertarikan luar biasa terhadap pedang itu. Kini, setelah berkali-kali merasakan aura pedang Yin dunia bawah, mereka pasti semakin yakin bahwa artefak tersebut berada di tangannya. Kerayin terbang bukan lawan yang mudah. Mereka telah hidup sangat lama. Kekuatan mereka terus pulih seiring waktu. Dibandingkan saat pertama kali lahir kembali, kekuatan mereka saat ini jelas meningkat jauh lebih besar. Ye Yunfei tidak ingin berhadapan langsung dengan mereka jika tidak benar-benar diperlukan. Karena itulah ia memilih menjauh dari jurang dan menyembunyikan keberadaannya terlebih dahulu. Tidak lama setelah kepergian Ye Yunfei, 8 sosok hitam muncul dari kejauhan. Mereka bergerak melintasi langit dengan kecepatan luar biasa. Aura jahat yang mereka pancarkan membuat udara menjadi berat. Kabut hitam di sekitar jurang bergejolak seakan menyambut kedatangan mereka. Kedelapan sosok itu tidak lain adalah kerayin terbang. Begitu tiba di tepi jurang, mereka segera melihat pertempuran sengit yang sedang berlangsung di bawah. Mereka juga langsung merasakan aura kristal ilahi yang memancar dari dasar jurang. Tatapan mereka berubah. Terutama putra suci kerayin terbang. Matanya dipenuhi keserakahan yang sulit disembunyikan. Kristal ilahi merupakan harta yang bahkan bagi ras kuno seperti mereka tetap memiliki nilai yang tak terukur. Jika berhasil memperoleh benda itu, kekuatan yang telah lama hilang bisa dipulihkan dengan cepat. Bagi putra suci kerayin terbang, kristal ilahi merupakan kesempatan emas untuk kembali ke kondisi puncaknya. Tanpa ragu sedikit pun, kedelapan kerayin terbang langsung terjun ke dalam jurang. Kemunculan mereka segera menarik perhatian para ahli hutan belantara timur. Ekspresi banyak orang langsung berubah. Selama beberapa waktu terakhir, nama kerayin terbang telah menjadi mimpi buruk bagi berbagai kekuatan besar di kawasan pertambangan kuno Beihan. Mereka membantai banyak kultivator, menyebabkan kerugian besar. Bahkan beberapa kekuatan besar sampai bekerja sama untuk memburu mereka. Karena itu, ketika melihat kedelapan makhluk tersebut muncul di sini, banyak ahli merasa marah sekaligus waspada. Namun kerayin terbang sama sekali tidak peduli. Tujuan mereka sangat jelas. Kristal ilahi. Mereka berusaha menghindari pertempuran antara para ahli hutan belantara timur dan ras alien kuno. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menerobos kabut hitam dan bergerak menuju lokasi kristal ilahi. Sayangnya, baik ras alien kuno maupun para ahli hutan belantara timur tidak berniat membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Serangan demi serangan segera menghujani mereka. Gelombang energi dahsyat memenuhi udara. Berbagai artefak magis bersinar terang dan menghantam dari segala arah. Akibatnya, kerayin terbang terpaksa berhenti. Kemarahan mereka langsung meledak. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh area. Mereka segera menyerang siapapun yang berada di dekat mereka. Tak lama kemudian, pertempuran berubah menjadi kekacauan besar yang melibatkan 3 pihak sekaligus. Para ahli hutan belantara timur, ras alien kuno, dan kerayin terbang. Ketiga kelompok itu saling menyerang tanpa ampun. Ledakan energi terus bergema. Kabut hitam terbelah berkali-kali. Cahaya berbagai teknik memenuhi langit bawah jurang. Meski sedang bertarung, semua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Mereka semua mengincar kristal ilahi. Karena itu, sambil bertarung mereka terus bergerak menuju dasar jurang. Di atas jurang, Raja Iblis Buru Merah dan beberapa iblis kuat masih berdiri mengamati. Mereka belum mengambil keputusan untuk turun. Salah satu iblis besar kembali mempertanyakan langkah mereka. Namun Raja Iblis Buru Merah teringat peringatan Ye Yunfei. Ia tahu pemuda itu tidak pernah berbicara sembarangan. Karena itu ia memilih tetap menunggu. Sementara itu, jauh dari jurang, Ye Yunfei telah tiba di sebuah lokasi yang terpencil. Tempat itu sunyi dan jauh dari perhatian siapapun.
Ia duduk bersila di atas tanah. Di depannya melayang kompas pengukur bumi. Rune-rune kuning misterius terus mengalir dari permukaan kompas. Aura geomansi yang kuat menyelimuti area tersebut. Ye Yunfei mulai mengaktifkan teknik rahasianya. Tubuhnya perlahan menyatu dengan bumi. Kesadarannya bergerak melalui energi tanah. Pada saat yang sama, ia melepaskan ratusan naga bumi. Naga-naga berwarna hijau itu menyebar ke berbagai arah seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah. Masing-masing membawa seutas kekuatan jiwa milik Ye Yunfei. Dengan cara ini, apapun yang mereka lihat akan langsung diketahui olehnya. Tak lama kemudian, ratusan naga bumi itu tiba di jurang. Mereka turun secara diam-diam melalui berbagai jalur. Tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Satu demi satu naga bumi mencapai dasar jurang. Di sana, dunia yang tersembunyi mulai terungkap di hadapan Ye Yunfei. Dasar jurang ternyata sangat luas. Kabut hitam tebal memenuhi setiap sudut. Aura yin yang mengerikan berkumpul selama ribuan tahun. Namun di balik kabut tersebut terdapat banyak bangunan kuno yang telah rusak dimakan waktu. Dinding-dinding batu tua. Reruntuhan yang nyaris hancur. Jalan-jalan kuno yang tidak lagi utuh. Selain itu terdapat banyak altar dengan bentuk yang sangat aneh. Permukaannya dipenuhi totem misterius. Simbol-simbol itu tampak seperti lambang kepercayaan kuno yang telah lama hilang dari sejarah. Sebagian altar telah runtuh. Namun sebagian lainnya masih utuh. Bahkan tampak seperti masih digunakan hingga saat ini. Kemudian Ye Yunfei menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Di atas salah satu altar berdiri sebuah kristal ilahi. Kristal itu memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Kabut hitam di sekitarnya terusir setiap kali cahaya tersebut menyebar. Pemandangan itu membuat Ye Yunfei sangat gembira. Tanpa membuang waktu, ia segera mengirim puluhan naga bumi menuju altar tersebut. Rencananya sederhana. Mengambil kristal ilahi secara diam-diam melalui bawah tanah. Namun sebelum naga-naga bumi itu sempat mendekat, dua sosok mengerikan muncul dari dalam kabut. Mereka berdiri di dekat altar dengan penuh kewaspadaan. Aura yang dipancarkan sangat kuat. Keduanya adalah ras alien kuno. Kemunculan mereka membuktikan bahwa altar tersebut memang dijaga. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Ternyata masih ada lebih banyak ras alien kuno yang bersembunyi di dasar jurang. Kemungkinan besar tempat ini memang merupakan sarang mereka. Memikirkan hal itu membuatnya semakin waspada. Ras alien primordial merupakan salah satu ras paling menakutkan di zaman kuno. Pada masa kejayaan mereka, ras tersebut pernah mendominasi banyak dunia. Bahkan legenda menyebutkan bahwa beberapa anggota terkuat mereka memiliki kekuatan setara Kaisar Langit. Tidak ada yang tahu mengapa mereka menghilang. Namun sekarang, sebagian dari mereka ternyata masih bertahan hidup. Menyadari bahaya tersebut, Ye Yunfei segera memerintahkan seluruh naga bumi bersembunyi di bawah tanah. Naga bumi berasal dari energi bumi itu sendiri. Selama mereka tidak bergerak, keberadaan mereka hampir mustahil dideteksi. Kedua ras alien kuno itu memeriksa area sekitar beberapa saat. Karena tidak menemukan apapun, mereka akhirnya pergi. Ye Yunfei tidak terburu-buru bertindak. Sebaliknya, ia terus mengendalikan naga-naga bumi untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Semakin dalam mereka bergerak, semakin banyak rahasia yang terungkap. Tak lama kemudian, ia menemukan puluhan gua kuno. Masing-masing gua memancarkan aura yang luar biasa mengerikan. Energi yang keluar dari sana membuat bahkan Ye Yunfei merasakan tekanan besar meskipun ia hanya mengamatinya dari kejauhan. Dari dalam beberapa gua terdengar suara-suara melengking yang menakutkan. Suara itu seolah berasal dari makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Namun penemuan terbesar segera muncul. Di dalam beberapa gua kuno tersebut, Ye Yunfei melihat kristal ilahi lainnya. Setiap gua memiliki altar. Dan di atas altar itu terdapat kristal ilahi yang memancarkan cahaya suci. Setelah menghitung dengan saksama, Ye Yunfei menemukan total 5 kristal ilahi. Penemuan itu membuatnya terkejut sekaligus sangat gembira. 5 kristal ilahi. Jumlah yang jauh melebihi perkiraannya. Namun kegembiraan itu segera bercampur dengan kewaspadaan. Karena di dalam gua-gua tersebut terdapat sosok-sosok yang sangat menakutkan.
Aura mereka jauh melampaui ras alien kuno biasa. Selain itu, terdapat banyak peti mati batu yang ditumpuk di dalam gua. Pemandangan itu tampak menyeramkan. Kabut hitam dan hukum misterius menutupi seluruh area sehingga sulit diamati oleh orang biasa. Namun melalui naga bumi yang menyatu dengan energi tanah, Ye Yunfei tetap mampu merasakan sebagian besar kondisi di sana. Saat ia terus mengamati, perubahan mendadak terjadi. Dari salah satu gua kuno muncul sebuah tangan raksasa. Tangan itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, tangan tersebut menangkap salah satu naga bumi. Kemudian menghancurkannya begitu saja. Tidak berhenti di situ. Dalam waktu yang hampir bersamaan, seluruh naga bumi yang berada di area tersebut dihancurkan. Satu demi satu. Tanpa perlawanan. Semua hubungan jiwa antara Ye Yunfei dan naga-naga bumi itu terputus. Kesadarannya langsung kembali ke tubuh utama. Kini ia akhirnya mengerti mengapa naga bumi yang dikirim sebelumnya juga musnah tanpa jejak. Di dalam gua-gua kuno itu memang terdapat keberadaan yang sangat mengerikan. Keberadaan yang bahkan mampu mendeteksi naga bumi yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Setelah kehilangan seluruh naga bumi, Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Tatapannya menjadi serius. Ia kini mengetahui lokasi 5 kristal ilahi. Namun pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Karena itu, sebelum bertindak lebih jauh, ia harus memikirkan rencana yang benar-benar matang. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kehilangan nyawa. Dan sekarang, seluruh pikirannya mulai bekerja keras untuk menemukan cara merebut kelima kristal ilahi tersebut dari sarang para ras alien kuno. Ye Yunfei duduk bersila di tempat terpencil yang jauh dari jurang maut, sementara pikirannya bekerja tanpa henti memikirkan cara merebut kristal ilahi yang tersembunyi di kedalaman sarang ras alien kuno. Setelah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya makhluk-makhluk yang menjaga altar-altar itu, ia memahami satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, turun langsung ke dasar jurang dan mencoba merebut kristal ilahi sama saja dengan mencari kematian. Kekuatan yang tersembunyi di bawah sana terlalu menakutkan. Bahkan para ahli puncak dari hutan belantara timur pun harus bertarung mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Jika Ye Yunfei memaksakan diri masuk, hasilnya hampir pasti akan menjadi bencana. Karena itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah memanfaatkan keahliannya yang paling kuat. Geomansi. Namun bahkan setelah menemukan arah tersebut, masalah baru segera muncul. Formasi 9 naga mengelilingi mutiara yang terbentang di wilayah itu bukanlah medan biasa. Tempat itu merupakan salah satu formasi geomantik paling berbahaya yang pernah ia lihat sejak memasuki kawasan pertambangan kuno Beihan. Energi jahat yang terkumpul selama bertahun-tahun telah mengakar sangat dalam. Ditambah lagi dengan keberadaan ras alien kuno yang berdiam di bawah jurang, membuat seluruh wilayah menjadi seperti sarang iblis yang sulit disentuh. Ye Yunfei sempat mengernyit. Untuk sesaat, bahkan dirinya tidak langsung menemukan solusi. Namun setelah terus memikirkan berbagai kemungkinan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya seperti kilatan cahaya yang menembus kegelapan. Tatapannya langsung berubah. Ia menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Formasi 9 naga mengelilingi mutiara memang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Namun justru karena itu, formasi tersebut dapat digunakan sebagai kelemahan. Jika sebuah formasi bisa dibentuk, maka formasi itu juga bisa ditekan. Jika bisa ditekan, maka keseimbangannya dapat diubah. Dan bila keseimbangannya berubah, seluruh struktur geomantik di wilayah itu akan terguncang. Dengan memanfaatkan prinsip itu, mungkin saja ia bisa membuka peluang untuk merebut kristal ilahi. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal. Mata Ye Yunfei mulai berbinar. Ia segera berdiri. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan kekuatan geomantik yang cukup besar. Tubuhnya melesat ke langit. Dari ketinggian, ia memandang keseluruhan wilayah formasi 9 naga mengelilingi mutiara. 9 rangkaian pegunungan raksasa membentang seperti 9 naga yang sedang melingkari dunia. Di tengahnya berdiri puncak utama yang menjulang tinggi, seperti mutiara yang dijaga oleh 9 naga tersebut. Puncak tengah dan jurang di bawahnya memang merupakan bagian paling berbahaya. Namun inti sebenarnya dari formasi ini justru berada pada 9 pegunungan yang membentuk tubuh para naga.
Jika 9 naga itu dapat ditekan, maka keseluruhan formasi akan kehilangan keseimbangan. Setelah melakukan pengamatan yang sangat teliti, Ye Yunfei akhirnya menemukan metode yang dapat digunakan. Tanpa membuang waktu, ia segera bergerak. Ia mulai berkeliling ke berbagai wilayah kawasan pertambangan kuno dingin utara. Tujuannya hanya satu: mengumpulkan naga bumi. Di wilayah ini, naga bumi jauh lebih ganas dibandingkan daerah lain. Mereka dipenuhi energi yin dan sifat jahat yang sangat kuat. Menjinakkan satu saja bukanlah perkara mudah. Namun Ye Yunfei memiliki senjata yang sangat istimewa. Cambuk penggerak naga. Artefak itu seolah merupakan musuh alami semua naga bumi. Setiap kali cambuk tersebut diayunkan, naga bumi yang sebelumnya liar dan ganas langsung kehilangan keberaniannya. Satu demi satu naga bumi tunduk. Semakin banyak naga bumi yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula kekaguman Ye Yunfei terhadap pencipta cambuk penggerak naga. Menurut penilaiannya, orang yang menempa cambuk tersebut pasti merupakan ahli geomansi yang luar biasa. Bahkan dengan pengalaman 2 kehidupan yang dimilikinya, Ye Yunfei merasa dirinya masih jauh tertinggal dibandingkan sosok legendaris itu dalam bidang geomansi murni. Setengah hari berlalu. Selama waktu tersebut, Ye Yunfei terus menjelajahi berbagai wilayah. Ia menggunakan kemampuan geomansi untuk menemukan naga bumi yang tersembunyi di bawah tanah. Kemudian ia menggunakan cambuk penggerak naga untuk menundukkan mereka. Hasilnya sangat memuaskan. Jumlah naga bumi yang berada di bawah kendalinya meningkat drastis. Kini ia memiliki lebih dari 2.000 naga bumi. Di antaranya terdapat lebih dari 100 naga biru. Bahkan ada 2 naga merah yang sangat langka. Sisanya merupakan naga hijau dalam jumlah besar. Karena energi bumi di kawasan pertambangan kuno dingin utara sangat melimpah, kualitas naga-naga bumi ini juga jauh lebih tinggi daripada naga bumi biasa. Setelah merasa jumlahnya cukup, Ye Yunfei kembali ke langit di atas formasi 9 naga mengelilingi mutiara. Tatapannya menjadi serius. Saatnya dimulai. Ia menggenggam cambuk penggerak naga erat-erat. Energi geomantik di sekelilingnya mulai berputar. Langit dan bumi seakan ikut merasakan perubahan. Langkah pertama yang dilakukan Ye Yunfei adalah menekan 3 gerbang paling berbahaya dalam formasi tersebut. Gerbang guncangan. Gerbang cedera. Gerbang kematian. Ketiganya merupakan sumber utama energi malapetaka dalam formasi. Begitu ketiga gerbang itu ditekan, kekuatan tempat berbahaya ini akan berkurang secara signifikan. Cambuk penggerak naga bergerak. Ribuan rune geomantik berkilauan. Naga-naga bumi yang tak terhitung jumlahnya meraung dari bawah tanah. Mereka bergerak menuju 3 pegunungan yang menjadi lokasi ketiga gerbang tersebut. Kemudian mereka menyelam ke dalam bumi dan mulai mengubah aliran energi geomantik di bawah pegunungan. Namun formasi ini telah ada selama waktu yang sangat lama. Fondasinya begitu kuat sehingga tidak mudah diubah. Ketiga pegunungan itu mulai bergetar. Tanah berguncang. Puncak-puncak gunung naik turun seperti ombak raksasa. Batu-batu besar berjatuhan. Pohon-pohon purba tumbang satu demi satu. Burung dan binatang buas melarikan diri dalam kepanikan. Pemandangan itu tampak seperti bencana alam yang sedang berlangsung. Ye Yunfei tidak berhenti. Cambuk penggerak naga terus bergerak. Energi bumi dari wilayah ribuan mil di sekelilingnya mulai ditarik dan dikumpulkan. Gelombang energi geomantik yang sangat besar memasuki formasi 9 naga mengelilingi mutiara. Selanjutnya, gerbang Du dan gerbang Jing juga ditekan. Kelompok naga bumi lainnya bergerak memasuki pegunungan yang bersangkutan. Setelah itu, gerbang terbuka. Gerbang istirahat. Dan gerbang kehidupan. Ketiganya juga mulai disegel. Naga-naga bumi bergerak tanpa henti. Mereka menggali, mengubah aliran energi, dan merombak keseimbangan geomantik yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Kemudian gerbang kekosongan juga ditekan. Akhirnya, perhatian Ye Yunfei tertuju pada puncak gunung utama di tengah. Tempat itu merupakan inti sesungguhnya dari seluruh formasi. Cambuk penggerak naga terangkat. Kelompok naga bumi terakhir melesat menuju gunung pusat dan menghilang ke dalamnya. Begitu proses selesai, seluruh formasi 9 naga mengelilingi mutiara mulai bergetar hebat. Pegunungan berguncang.
Tanah meraung. Energi geomantik yang luar biasa saling bertabrakan. Formasi itu seakan sedang melawan upaya penindasan yang dilakukan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, jauh di bawah jurang, para ahli hutan belantara timur, ras alien kuno, dan 8 krayin terbang masih terlibat dalam pertempuran sengit. Namun tiba-tiba seluruh jurang berguncang. Getaran yang sangat hebat menyebar ke segala arah. Batu-batu berjatuhan. Retakan muncul di berbagai tempat. Bahkan dasar jurang seolah hendak runtuh. Ekspresi para ras alien kuno langsung berubah drastis. Tempat itu adalah rumah mereka. Mereka lebih memahami wilayah tersebut daripada siapapun. Tanpa ragu mereka segera berbalik dan bergerak menuju bagian terdalam jurang untuk memeriksa penyebab perubahan tersebut. Melihat tindakan mereka, para ahli hutan belantara timur langsung mengikuti. Krayin terbang juga bergerak. Tak lama kemudian Raja Iblis Buru Merah dan kelompok iblisnya ikut turun. Sementara itu, di atas langit, Ye Yunfei mengamati perubahan yang terjadi. Ia tahu kemampuan geomansinya saat ini belum cukup untuk menghancurkan formasi 9 naga mengelilingi mutiara sepenuhnya. Formasi ini terlalu besar, terlalu tua, dan terlalu kuat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menekannya untuk sementara waktu. Namun itu sudah cukup. Karena yang ia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Satu momen saja. Segera ia mengerahkan kekuatan geomansinya. 2 naga merah. Lebih dari 100 naga biru. Dan lebih dari 300 naga hijau. Seluruhnya bergerak serempak. Mereka memasuki tanah dan meluncur menuju dasar jurang. Karena formasi telah ditekan sementara, kendali Ye Yunfei atas energi bumi di wilayah tersebut meningkat drastis. Seluruh energi geomantik di sekitar jurang kini berada di bawah pengaruhnya. Dalam waktu singkat, ratusan naga bumi tiba di dasar jurang. Mereka membentuk susunan geomantik raksasa. Energi bumi berkumpul seperti lautan yang bergelombang. Kekuatan yang tercipta sangat mengerikan. Dasar jurang mulai berguncang semakin hebat. Retakan muncul di mana-mana. Lumpur dan batu runtuh tanpa henti. Kabut hitam berputar liar. Di tengah kekacauan itu, para ahli hutan belantara timur, ras alien kuno, dan krayin terbang akhirnya tiba di area altar. Begitu melihat kristal ilahi yang berada di atas altar, mata semua orang langsung memerah karena keserakahan dan kegembiraan. Tidak ada yang mampu tetap tenang. Mereka langsung bergerak. Para ahli hutan belantara timur melesat maju. Krayin terbang juga bergegas. Ras alien kuno mengamuk dan berusaha menghentikan mereka. Pertempuran yang terjadi kali ini jauh lebih sengit daripada sebelumnya. Raja Iblis Buru Merah beserta para iblis kuat juga akhirnya ikut terlibat. Semua orang ingin menjadi yang pertama mencapai altar. Semua orang ingin mendapatkan kristal ilahi. Sementara itu, Ye Yunfei hanya mengamati dari kejauhan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Semakin kacau situasinya, semakin menguntungkan baginya. Di bawah kendalinya, 2 naga merah diam-diam mendekati altar. Mereka bergerak melalui bawah tanah. Lebih dari 100 naga biru dan 300 naga hijau membentuk lapisan perlindungan di sekeliling mereka. Tak seorang pun menyadari keberadaan mereka. Kemudian, pada saat yang tepat, 2 naga merah menerobos keluar dari tanah tepat di bawah altar. Mereka menyerbu kristal ilahi. Namun pada detik yang sama, sebuah aura membunuh yang mengerikan meledak dari salah satu gua kuno. Sebuah tangan raksasa muncul. Tangan itu membesar dengan cepat dan langsung menyerang kedua naga merah. Pemilik tangan itu jelas merupakan makhluk yang sangat menakutkan. Namun Ye Yunfei telah bersiap. Dengan kendali penuh atas energi bumi di wilayah tersebut, ia segera menggerakkan cambuk penggerak naga. Dalam sekejap, energi bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dinding-dinding lumpur raksasa muncul satu demi satu. Mereka membentuk lapisan pertahanan yang menghalangi laju tangan raksasa tersebut. Meski setiap dinding hancur seketika saat disentuh, jumlahnya terlalu banyak. Dan waktu yang tercipta sudah cukup. Ketika tangan raksasa itu akhirnya menembus seluruh penghalang, 2 naga merah telah berhasil membawa kristal ilahi menghilang ke dalam tanah. Pada saat itu, semua orang yang sedang bertarung menyadari sesuatu.
Kristal ilahi telah lenyap. Para ahli hutan belantara timur langsung dilanda kemarahan. Krayin terbang mengeluarkan aura ganas yang semakin mengerikan. Ras alien kuno bahkan menjadi lebih brutal daripada sebelumnya. Seluruh dasar jurang berubah menjadi lautan amarah dan kekacauan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.